fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my I will hiding trust place. in you. You always fill Let my the heart weak say I of am strong deliverance. in the strength Whenever I of am the Lord. afraid, I will trust in you.祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，已假装不了；祷告，因为你的爱我需要啊，你关怀我走过的，你都明白。有些事
我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。知道我需要明了，你心意对我重要。祷告，已假装不了。祷告，因为你的爱我需要。关怀我走过的，你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。有些事我只想要对你说，因你比任何人都今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，所需要的力量你天天赐给我，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-122 malam ini. Di dalam keseharian kita ada begitu banyak suara yang mengalihkan perhatian ini. Suara-suara seperti, ayo buktikan kalau kamu adalah orang yang baik. Atau suara yang lain berkata, kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri. Ada juga yang bersuara, tidak ada seorang pun yang sesungguhnya peduli kepada kamu. Sementara yang lain berkata, ayo kejar kesuksesan, kepopuleran, dan kekuatan dalam hidup ini. Di balik semua suara yang sering kali sangat bising ini, ada suara kecil, suara yang begitu tenang, yang mengatakan, kamu adalah anakku, tenanglah bersama denganku. Suara itu yang perlu untuk terus kita dengarkan. Suara itu hanya muncul di saat kita sedang sendirian, di dalam ketenangan. Dan suara itu hanya muncul ketika kita memiliki kerinduan untuk mendengar suara itu. Bapak Ibu, itulah doa. Itulah relasi dengan Tuhan. Sebuah pertemuan antara kita dengan Sang Agung yang peduli kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah malam ini kami boleh bertemu dengan Allah. Biarlah malam ini kami boleh menjadi lebih dekat dengan Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh kembali menyapa saudara sekalian di dalam program Oase ini dan membagikan firman Tuhan. Saudara, esok tanggal 31 Oktober adalah hari reformasi. Itu sebabnya hari ini
Di dalam program ini saya rindu untuk berbagi bersama saudara sekalian satu topik tentang reformasi doa, saudara. Belajar dari satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang doa yang saya ambil hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Mari saudara kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 8. Lalu katanya, maksudnya kata Tuhan Yesus kepada mereka, kepada para muridnya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, perumpamaan Tuhan Yesus yang baru kita perhatikan bersama kadang dipakai orang untuk menyatakan bahwa inilah doa itu. Doa itu perlu sikap memaksa, mendesak, merayu Tuhan supaya akhirnya Tuhan itu mengabulkan doa kita. Cerita seperti perumpamaan yang baru kita baca ini menjadi semacam argumen, saudara, untuk mengajak setiap orang Kristen khususnya untuk berdoa dengan cara seperti itu. Doa itu perlu memaksa Tuhan, mendesak Tuhan, merayu Tuhan, merengek di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengikuti apa yang kita mau, seperti yang digambarkan di sini. Saudara, kalau kita sungguh memperhatikan firman Tuhan, saudara, kita jelas memahami bahwa kalau Dia adalah Tuhan, maka tentu kita tidak bisa sebenarnya mendorong, mendesak, merayu, saudara, apalagi merengek, lalu kemudian memaksa Dia untuk mengikuti kita. Kalau sampai itu yang terjadi, bukankah yang terjadi adalah kebalikannya, saudara? Kitalah Tuhannya, karena kita bisa mendesak Dia, kita bisa mendorong Dia, kita bisa memaksa Dia. Tuhan tentu tidak demikian bekerja menjawab doa. Lalu saudara, bagaimana kita mengerti perumpamaan Tuhan Yesus yang baru saja kita baca? Dari ceritanya seakan-akan memang Tuhan mengajak murid-muridnya untuk berdoa seperti seorang yang meminta roti tengah malam kepada sahabatnya, sampai sahabatnya itu memberikan roti tersebut kepadanya. Saudara, pertanyaannya, apakah memang demikian? Itu sebabnya malam hari ini saya ajak kita untuk belajar bersama, saudara, dari bagian ini. Saudara, perikop ini diapit oleh 2 bagian yang memang berbicara tentang doa. Jadi dapat dikatakan memang pesannya adalah tentang sikap doa seorang murid Kristus. Bagian sebelumnya adalah catatan Lukas tentang doa Bapa kami, saudara, sebagai jawaban Tuhan Yesus atas permintaan para murid untuk diajarkan bagaimana seharusnya berdoa. Dan bagian sesudahnya adalah nasihat atau dorongan Tuhan Yesus agar para murid boleh terus berdoa dengan percaya. Yesus berkata, mintalah, carilah, dan ketoklah. Teruslah memohon, berharap pada Tuhan melalui doa. Nah, saudaraku, bagaimanakah perikop ini kemudian menggambarkan tentang doa itu? Menarik sekali, saudara, kalau saudara memperhatikan kalimat pembuka dari perumpamaan ini. LAI menerjemahkan, jika seorang di antara kamu, kalau saudara memakai New International Version, suppose one of you. Yang menarik, saudara, sebenarnya ada kata dalam bahasa Yunani itu tis, yang merupakan kata ganti tanya sebenarnya. Jadi kalau saya boleh memparafrase, saudaraku, sebenarnya lebih tepat kalimat pembuka ini diterjemahkan dengan
kalimat siapa yang ... Mungkin supaya lebih jelas saya berikan beberapa contoh. Kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 25, frase yang sama di awal kalimat saudaraku diterjemahkan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi fungsinya ada kata tanya di depan, siapakah di antara kamu? Dan kita tahu saudara ini adalah pertanyaan retoris. Jawabannya adalah tidak ada. Demikian juga di pasal 14 ayat 28 misalnya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jadi ada sekali lagi kata tanya siapa. Jawabannya sekali lagi retoris, tidak ada. Pasal 17 ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Sekali lagi, siapakah? Jawabannya tidak ada. Atau sebenarnya saudaraku, kalau di pasal 11 ayat 11 kita juga bisa menemukan bentuk yang mirip dalam kasus akusatif. Dipakai kalimat begini nih di ayat 11 saudara ya. Bapa manakah di antara kamu? Bapa manakah di antara kamu? Ada tanya juga. Jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Dan jawabannya tetap adalah kalimat retoris, tidak ada. Jadi saudaraku, kira-kira perumpamaan kita tadi diawali dengan pertanyaan retoris. Apakah ada di antara kamu? Atau siapa di antara kamu sahabat yang seperti cerita ini, yang tidak mau memberikan makanan yang diminta oleh sahabatnya tengah-tengah malam? Saudara, sekali lagi jawabannya karena ini kalimat retoris adalah tidak ada. Sahabat ya akan membantu lah, akan menolong sahabatnya walau sesulit apapun. Itu sebabnya di ayat 8 menekankan, tetapi kalaupun ada, andai kata umpama jikalau ada yang sebenarnya tidak ada, saudara, ia tetap akan bangun untuk membantu karena sikap temannya yang tidak malu dengan meminta itu. Jadi itu fungsinya saudara di depan, pembuka daripada perumpamaan ini. Saudara, perumpamaan ini memang berbicara soal doa dan sedang mengkontraskan Allah dengan gambaran seorang yang dimintai bantuan tengah malam oleh sahabatnya. Pertanyaannya saudara, apa sebenarnya yang mau ditekankan perumpamaan ini tentang doa? Nah, sedikitnya saya mendapati ada dua hal penting saudaraku yang ditekankan di dalam bagian ini yang saya percaya penting sekali saudaraku untuk mereformasi kehidupan doa kita sekalian. Yang pertama saudaraku adalah tentang sifat Allah sebagai alasan kita berdoa. Mengenal sifat Allah sebagai alasan kita berdoa. Hal pertama yang menarik adalah bagaimana Tuhan Yesus memilih perumpamaan tentang seorang sahabat untuk menjelaskan konsep doa. Kata philos yang biasa diartikan sahabat menarik saudaraku untuk diperhatikan. Dari 29 kali kemunculan di dalam Perjanjian Baru, separuhnya dari kemunculan-kemunculan itu ada di Injil Lukas. Belum lagi kalau ditambah dengan kemunculan di Kisah Para Rasul, saudara, lebih dari separuh. Sedangkan dalam bagian ini 4 ayat ada 4 kemunculan kata philos ini, saudara. Saya percaya hal ini mau menekankan tentang pengenalan sifat yang dimiliki oleh seorang kepada sahabatnya. Sahabat itu tentu nggak cuman sekedar tahu biasa saja, tetapi dia mengenal, bahkan mengenal dengan lebih dalam sahabatnya itu. Bagaimana kalau kita lihat dalam perumpamaan ini ya, bagaimana orang ini kok tahu temannya itu punya roti? Tentu karena dia adalah sahabatnya, dia tahu. Dia tahu siapa yang punya roti. Dia tahu sahabatnya ini biasa menyimpan roti, misalnya. Mengapa dia berani pergi ke rumah temannya itu untuk minta? Karena dia kenal sahabatnya ini. Sahabatnya ini tidak akan menolak dia. Itu sebabnya dia mau datang. Apa dasar orang ini mau melakukan hal yang tidak malu kepada temannya? Karena dia kenal, saudaraku. Karena dia tahu temannya ini tidak akan, atau sahabatnya ini tidak akan mempermalukan dia.
Saudara, pengenalan menjadi dasar. Karena kenal, maka dia datang dan berdoa. Dalam perumpamaan ini, saudara, sang sahabat pakai alasan hal-hal yang menghalangi dia untuk membantu. Dia mengatakan dia sudah tidur bersama anak-anaknya, jadi tidak bisa membantu. Saudara, penafsir mencatat suasana zaman itu, rumah orang itu biasanya hanya ada satu kamar, kira-kira begitu. Jadi semua anggota keluarga itu tidur bersama. Jadi kalau dia bangun akan membangunkan yang lain, saudara, seisi rumahnya. Jadi ada halangan yang membuat dia sulit untuk membantu temannya itu. Tetapi Yesus ingin mengkontraskan dengan Allah. Sebaliknya, Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak akan memiliki halangan apapun untuk membantu. So that's why we pray. Seorang sahabat kenal sahabatnya. Tetapi kalaupun di dalam pengenalan itu sahabatnya ini punya banyak halangan untuk membantu dia, jangan khawatir. Allahmu tidak punya halangan itu. Kalau engkau sungguh mengenal Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang tidak punya halangan itu sebabnya engkau datang kepada Dia berdoa. Sejalan dengan perumpamaan Lukas pasal 18, saudaraku, yang dianggap paralel dengan bagian ini tentang doa, perumpamaan tentang janda dan hakim yang lalim. Tuhan Yesus menekankan agar para murid itu di dalam bagian itu tidak jemu-jemu berdoa. Kenapa, saudara? Yesus menekankan karena Allah punya sifat sebagai Allah yang adalah hakim yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Setia. Itulah jaminan kita dalam berdoa. Kalau orang bertanya, mengapa engkau berdoa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu sebabnya aku datang kepadanya. Aku tidak datang kepada orang yang mungkin berkuasa atau salah satu dari orang yang berkuasa, tapi Dia Maha Kuasa. Aku datang berdoa karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu yang terbaik buat aku. Aku tidak ragu-ragu datang kepadanya. Mengapa engkau berdoa? Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Setia. Aku tidak perlu khawatir Dia akan meleset, Dia tidak menepati janjinya, tapi Dia adalah Allah yang setia. Itulah jaminan kita dalam berdoa. Karena sifat Allah itu, maka kita berdoa. Sekali lagi, saudaraku, bukan Tuhan Yesus sedang menyamakan Allah dengan hakim yang lalim di dalam Lukas 18 atau dengan sahabat di dalam Lukas pasal 11, tetapi mengkontraskannya. Tuhan sedang mengkontraskan sahabat yang enggan bangun. Sekali lagi, saudara, tanya, kalaupun ada sahabat yang enggan bangun untuk kasih roti, dengan Allah yang tidak akan punya sifat seperti itu. Karena Allah itu baik, Allah itu setia, Allah itu Maha Kuasa. Dia nggak punya halangan-halangan apapun. Kalau sahabat yang enggan bangun itu akhirnya menolong sahabatnya, perumpamaan ini ingin mengatakan, apalagi Allah. Kalau sahabat yang terbatas, yang sampai enggan bangun itu saja akhirnya menjawab permintaan daripada sahabatnya, apalagi Allah yang gak punya sifat dengan segala halangan itu. Kalau kita maknai perumpamaan ini dengan memperhatikan bagian di bawahnya, khususnya ayat 9-10, saudara, kita tahu bahwa penekanan Tuhan Yesus adalah bahwa Allah itu setia. Mintalah maka engkau akan menerima, mencarilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. So don't worry, just pray. Beberapa penafsir melihat 3 kata kerja di sini punya urutan yang semakin meningkat. Minta, cari, ketok. Tetapi seorang sahabat itu tidak perlu ketok-ketok. Bahkan gak perlu cari-cari. Dia hanya perlu minta, maka dia akan menerima. Kalau kita maknai perumpamaan ini dengan memperhatikan bagian di bawahnya lagi, khususnya ayat 11-13, kita tahu bahwa penekanan Tuhan Yesus adalah bahwa Allah itu baik. Jadi jikalau manusia yang jahat bisa memberi pemberian yang baik, apalagi Allah yang maha baik. Kalau sahabat yang tidak maha baik aja akan membantu, apalagi Allah yang baik. Itulah jaminan kita untuk berdoa. Sifat-sifat Allah merupakan jaminan
kita berdoa. Dan sebenarnya saudara, dasar ini yang dikenal dengan sebutan anugerah dalam iman Kristen. Bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Dia, pribadinya, karakternya yang melekat padanya. Itu sebabnya ketika kita semakin mengenal Dia, kita semakin mau belajar tentang Allah kita seharusnya semakin giat, semakin gemar berdoa. Karena sifat-sifat Allah itulah jaminan kita berdoa. Yang kedua, saudara, yaitu tentang relasi Bapa anak sebagai alasan kita berdoa. Relasi penting sekali khususnya dalam konteks menyampaikan permohonan. Misalnya dalam konteks ini, saudara. Misalnya saya akan katakan kita tidak akan memohon kepada orang yang kita tidak punya relasi dengannya. Paling tidak kita akan enggan untuk melakukannya. Kita nggak yakin. Nggak wajar lah. Dia nggak ada hubungannya sama saya. Kok saya minta-minta sama dia? Relasi itu menentukan bagaimana kita bisa memohon kepadanya. Apa yang kita bisa mohonkan kepadanya tergantung relasi yang ada. Relasi juga menentukan sikap seseorang ketika memohon. Misalnya saudaraku, dalam sebuah relasi bisnis, sikap pemohon akan memperhitungkan kinerja atau prestasinya. Misalnya seorang mengatakan, loh, saya kan sudah melakukan ini, maka sekarang saya minta kepada kamu untuk bertanggung jawab, memberikan apa yang menjadi hak saya. Relasi bisnis, saudara. Saya mau minta ini dan itu karena saya sudah begini dan begitu. Saudara, pandangan tentang relasi seperti ini biasa dipraktekkan orang dalam doa. Kita kadang berkata kepada Tuhan, aku kan sudah melakukan ini dan itu, maka Tuhan, aku sekarang minta ini dan itu. Tuhan jawab, karena aku sudah melakukan ini dan itu. Tapi sebagaimana telah kita lihat, saudaraku, di depan, bahwa satu gambaran dari perumpamaan ini adalah juga fungsi pengkontrasannya. Gambaran di sini adalah sahabat. Tetapi Allah bukan sekedar sahabat. Memang sahabat itu kenal dengan sahabatnya, tetapi rupanya kenal saja tidak cukup. Allah lebih dari seorang sahabat. Ada hal lain yang lebih mendasar yang menjadi alasan mengapa kita berdoa, yaitu relasi, saudaraku, antara kita dengan Allah, yang digambarkan Tuhan Yesus sebagai relasi Allah dan Bapa. Itu sebabnya, saudaraku, dalam pengajaran Yesus tentang doa Bapa kami, kalau saudara melihat di dalam pasal ini, pasal 11 ayat yang kedua, Yesus mengajarkan mereka menyapa Bapa itu dengan kata Bapa. Itulah sebabnya kita berdoa, karena Dia adalah Bapa kita. Saudara, kalau kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-6 tentang doa Bapa kami di sana, Tuhan Yesus itu menegur sikap orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus mengatakan, kalau orang yang tidak mengenal Allah itu berdoa, mereka itu suka bertele-tele dan menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Itulah tipikal doa dengan relasi bisnis yang saya katakan tadi. Karena saya itu panjang doanya, maka Tuhan akan mengabulkan dan seterusnya. Tuhan akan terharu dengan saya. Saudara, relasi bisnis seperti itu menimbulkan dua macam akibat bila permohonannya tidak terjadi atau tidak mendapat seperti yang dia mohonkan. Orang biasanya menjadi marah karena merasa sudah memenuhi syarat, sudah memberi ini, sudah memberi itu, kok tidak mendapat apa yang menjadi haknya. Banyak kan saudara orang Kristen yang mengaku seperti itu, saya kecewa dengan Tuhan, misalnya, saya marah dengan Tuhan. Tetapi sikap yang kedua adalah orang kemudian ada juga yang menjadi rasa bersalah, karena merasa dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, karena dia tidak layak. Tuhan tidak berkenan kepadanya. Dia menyalahkan diri, dia merasa dirinya ini orang yang malang dan seterusnya. Kedua sikap itu tidak perlu terjadi kalau kita sungguh-sungguh memahami relasi kita dengan Allah itu adalah relasi Bapa dan anak, bukan yang lain. Tadi saya katakan, saudaraku, di dalam ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar mereka dengan menyebut Dia Bapa. Memang kita berdoa kepada Allah karena Dia adalah Raja, Dia adalah Pencipta. Tapi Yesus menekankan, saudaraku, ketika kita berdoa karena Dia adalah Bapa kita. Ayat yang ke-12 Tuhan Yesus juga mengatakan, apalagi Bapamu yang di surga.
Jadi relasi Bapa dan Anak itu bagi Tuhan Yesus adalah dasar kita berdoa. Relasi Bapa dan Anak itu menjadi penekanan penting di sini. Sahabat masih bisa memperhitungkan kinerja atau prestasi, tetapi Bapa Anak tidak. Bukan karena anak saya itu bisa ini dan itu, lalu saya mengatakan kamu jadi anak saya. Tetapi karena dia memang adalah anak saya. Itu sebabnya dia bisa melakukan ini dan itu kepada saya. Bisa datang kepada saya, meminta kepada saya, memohon apa yang dia mau, meminta apa yang dia suka, karena dia anak saya. Anak saya punya kebiasaan, saudaraku, kalau lagi marah sama papanya, dia akan bilang, aku gak mau berteman sama papa. Saudara, suatu hari waktu dia ngomong begitu, saya tertegun dan membayangkan, bukankah itulah relasi persahabatan? Kadang-kadang orang bisa mengatakan, aku gak mau berteman lagi, bersahabat lagi dengan kamu. Tapi relasi bapak dan anak gak bisa diputuskan, saudara. Memang masalahnya relasi bapak dan anak di dunia banyak mengalami persoalan karena ulah manusia. Sikap para ayah yang tidak baik membuat anak sulit untuk memahami betapa manisnya gambaran relasi yang ditekankan Tuhan di bagian ini. Tetapi saudara, tetap saja seburuk-buruknya relasi antara bapak dan anak di dunia ini, relasi itu tetap tak terputuskan. Walaupun saya ngomong berulang kali, aku putus hubungan bapak anak sama kamu, tapi sesungguhnya relasi itu tidak bisa diputuskan karena dia tetap adalah anak saya, dan sayalah bapaknya. Gambaran seperti itu yang dipilih sebagai dasar atau jaminan oleh Tuhan Yesus untuk kita berdoa. Sikap seperti ini harus kita ingat dan pelihara dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Tuhan mengajar kita memanggil Dia Bapa. Itu artinya jangan pernah hitungan, saudaraku, tentang apa yang sudah kita lakukan baginya. Karena bukan oleh sebab itu sebenarnya Dia memberkati kita, tetapi karena kita ini dijadikannya anak dan tidak mungkin memberi yang jahat buat anak-anaknya. Saudara, jangan pernah ragu untuk datang kepadanya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Dia siap menolong kita, memulihkan kita, memeluk kita. Just because we are His children. Dan itu sebabnya kita berdoa kepadanya. Saudaraku, di hari reformasi ini mari kita periksa diri kita sekali lagi. Dia adalah Allah dengan segala karakternya, yang semakin mengenal Dia mendorong kita untuk datang berdoa. Dan karena relasi antara Dia dengan kita ada relasi bapak dan anak, itu sebabnya kita yang telah menerima pemulihan relasi antara Allah dan manusia melalui karya Kristus, mari kita datang kepadanya di dalam doa-doa kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi karena Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Mari kita pakai waktu untuk tenang di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan boleh memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu boleh men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.